Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ethical and social issue in information systems. Apa itu etika? Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang baik dan buruk serta benar dan salah dalam tindakan manusia. Menurut istilah, etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Beberapa definisi etika menurut para ahli antara lain, yang pertama menurut Aristoteles, etika adalah ilmu tentang tindakan yang bertujuan untuk kebaikan. Yang kedua, menurut Bertens, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral. Yang ketiga, menurut Franz Magnus Suseno, menurutnya etika mencari orientasi untuk menjawab pertanyaan fundamental tentang bagaimana seharusnya hidup dan bertindak. Saya akan menjelaskan mengenai dimensi moral dalam sistem informasi. Sistem informasi memiliki dampak etis dan moral yang perlu diperhatikan. Berikut adalah 5 dimensi moral utama dalam sistem informasi yang telah saya ringkas dan saya cari. Yang pertama itu ada privasi. Apa sih privasi? Privasi merupakan hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya. Di dalam privasi itu ada beberapa tantangannya, yaitu penyalahgunaan data, pelacakan tanpa izin, maupun pencurian identitas. Sebagai contoh, privasi yang ada di ini yaitu regulasi GDPR di Eropa dan UU PDB Indonesia untuk melindungi data pribadi. Yang kedua ada keamanan atau security, yaitu perlindungan data dan sistem dari ancaman seperti pertasan dan malware. Tantangannya yaitu serangan cyber, pencurian data, dan penyalahgunaan akses. Contoh, enskripsi data, firewall, dan autentikasi multifaktor atau MFA. Ketiga, ada hak kekayaan intelektual, meliputi perlindungan hak cipta, paten, dan merek dagang dalam dunia digital. Tantangannya, pembajakan software, plagiarisme, dan konten digital. Contoh, Digital Rights Management atau DRM, dan lisensi open source. Keempat, ada akurasi dan kualitas informasi, meliputi kewajiban menjaga kebenaran dan keandalan informasi dalam sistem. Tantangannya yaitu menghadapi hoax ataupun ada informasi palsu dan bias algoritma. Contohnya, verifikasi data, kebijakan fact-checking di platform digital. Dan yang terakhir, yang kelima, ada digital dan kesenjangan digital atau digital divide, merupakan kesetaraan akses terhadap teknologi dan informasi, tantangan ketimpangan akses internet, keterbatasan teknologi di daerah tertentu. Contohnya, program internet gratis di daerah terpencil, kebijakan inklusif digital. Dimensi moral ini penting untuk memastikan sistem informasi digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada moral pemikiran etis. Yang pertama ada privasi dan keamanan data. Sistem informasi mengumpulkan dan menyimpan banyak data pribadi. Etika menuntut pelindungan data ini dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, dan kebocoran. Lalu yang kedua ada hak kekayaan intelektual. Sistem informasi mempermudah penyalinan dan distribusi konten digital. Etika menuntut penghormatan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas dan tanggung jawab. Sistem informasi seringkali kompleks dan melibatkan banyak pihak.
Etika menuntut adanya akuntabilitas atas tindakan dan keputusan yang diambil menggunakan sistem tersebut. Lalu yang keempat ada keadilan dan akses yang setara. Sistem informasi dapat menciptakan kesenjangan akses dan kesempatan. Hal ini mencakup penyediaan akses internet yang terjangkau, pengembangan aplikasi yang inklusif, dan penghindaran bias dalam algoritma. Lalu yang kelima ada dampak sosial dan lingkungan. Sistem informasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Etika menuntut pertimbangan terhadap dampak ini dalam pengembangan dan penggunaan sistem. Lalu yang terakhir, ada nilai profesional. Para profesional di bidang sistem informasi memiliki tanggung jawab etis untuk bertindak dengan integritas, kompetensi, dan tanggung jawab. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap kode etik profesi, pengembangan keterampilan yang berkelanjutan, dan perlindungan kepentingan publik. Lalu selanjutnya ada tren teknologi yang meningkatkan isu etika. Yang pertama, kualitas komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Dampaknya, semakin banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk menjalankan operasi-operasi yang penting. Namun, peningkatan ini juga membawa resiko, seperti kesalahan sistem yang lebih sering terjadi dan masalah kualitas data yang buruk. Ketergantungan ini membuat perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menjaga keandalan sistem mereka. Lalu yang kedua ada biaya atau ongkos penyimpanan data menurun secara drastis. Dampaknya, organisasi bisa dengan mudah membangun dan memelihara database individu secara lebih rinci. Hal ini memungkinkan pengelolaan informasi karyawan, pelanggan, atau konsumen menjadi lebih efektif. Tetapi juga meningkatkan resiko pelanggaran privasi jika data tidak dilindungi dengan baik. Lalu yang ketiga ada kemajuan dalam analisis data. Dampaknya, perusahaan bisa menganalisis jumlah besar data secara cepat dan membuat profil individu terinci. Meskipun ini dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, penggunaan data besar juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait etika dan privasi. Organisasi perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis digunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada kemajuan pada internet dan teknologi jaringan. Dampaknya, semakin mudah menyalin dan mengakses data personil dari satu lokasi ke lokasi lainnya, resiko penyalahgunaan data juga meningkat. Sistem penyimpanan data besar memungkinkan perusahaan atau bahkan wilayah tertentu untuk mengidentifikasi pelanggan dengan lebih akurat. Tetapi, tanpa regulasi yang ketat, kemajuan ini dapat dimanfaatkan untuk tindakan yang merugikan individu, seperti pencurian data atau pelanggaran privasi. Isu sosial utama yang pertama yaitu privasi dan keamanan data. Penggunaan data pribadi oleh perusahaan dan pemerintah menimbulkan kekhawatiran tentang privasi. Kedua, kesenjangan digital. Perbedaan akses dan kemampuan menggunakan teknologi informasi antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Ketiga, pengaruh pada kehidupan sosial. Teknologi informasi mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan antar manusia. Nah, di sini ada privasi dan sistem informasi. Privasi data juga disebut privasi informasi adalah prinsip bahwa seseorang harus memiliki kendali atas data pribadi mereka, termasuk kemampuan untuk memutuskan bagaimana organisasi mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data mereka. Bisnis secara teratur mengumpulkan data pengguna seperti alat email, biometrik, dan nomor kartu kredit. Untuk organisasi dalam ekonomi data ini, mendukung privasi data berarti mengambil langkah-langkah seperti mendapatkan persetujuan pengguna sebelum memproses data, melindungi data dari penyalahgunaan, dan memungkinkan pengguna untuk mengelola data mereka secara aktif. Banyak organisasi memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan hak privasi data berdasarkan undang-undang seperti Peraturan Perlindungan Data Umum atau GDPR. Bahkan dengan tidak adanya undang-undang privasi data formal, perusahaan dapat mengambil manfaat dari mengadopsi langkah-langkah privasi. Praktik dan alat yang sama yang melindungi privasi, pengguna dapat melindungi data sensitif dan sistem dari
peretas jahat. Privasi dan sistem informasi ini saling berkaitan karena privasi data merupakan aspek penting dalam sistem informasi. Privasi data adalah hak untuk mengontrol data pribadi, termasuk bagaimana data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Privasi data dalam informasi ini mencakup privasi data penting dalam sistem informasi karena melibatkan data pribadi warga. Terus, privasi data harus dilindungi dari penyalahgunaan. Privasi data harus dilindungi karena peretas jahat, dan privasi data harus dilindungi dari kebocoran data. Lalu ada kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hasil karya pikiran seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Lalu di sini ada jenis-jenis perlindungan kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta itu melindungi karya sastra dan seni asli seperti buku, musik, lukisan, film, dan perangkat lunak. Lalu yang kedua ada paten. Paten itu melindungi penemuan baru yang inovatif dan dapat diterapkan dalam industri. Yang ketiga ada rahasia dagang. Rahasia dagang itu melindungi informasi rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif kepada suatu bisnis. Lalu, ada tantangan kekayaan intelektual di era digital. Yang pertama, ada pembajakan perangkat lunak dan konten digital. Teknologi digital memudahkan reproduksi dan distribusi karya tanpa izin seperti musik, film, dan perangkat lunak. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi pemilik hak cipta dalam menghambat kreativitas. Lalu yang kedua, ada pelanggaran hak cipta di internet. Sifat internet yang global dan anonim mempersulit penegakan hukum KI. Pelanggaran KI dapat terjadi di mana saja di dunia dan sulit untuk melacak dan menuntut pelakunya. Perbedaan hukum antar negara juga menjadi tantangan tersendiri. Lalu yang ketiga, ada penggunaan AI untuk menghasilkan karya kreatif. Penggunaan AI untuk menciptakan karya baru menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikan dan hak cipta. Siapa yang memiliki hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI? Bagaimana dengan data yang digunakan untuk melatih AI? Lalu selanjutnya, tanggung jawab perusahaan. Dalam konteks isu etika dan sosial dalam sistem informasi sendiri, perusahaan itu memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga mematuhi standar etika dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama ada hak dan kewajiban informasi, yang dimana perusahaan harus menghormati privasi individu dengan melindungi data pribadi yang mereka kumpulkan dan mereka kelola. Ini termasuk untuk memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Lalu yang kedua ada hak dan kewajiban kepemilikan, yang dimana perusahaan perlu memastikan bahwa hak kekayaan intelektual dihormati. Ini berarti tidak menggunakan atau mendistribusikan perangkat lunak, musik, atau konten lain tanpa izin yang sah. Lalu yang ketiga, ada akuntabilitas dan pengendalian, yang dimana perusahaan harus memiliki mekanisme yang jelas untuk dapat menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan terkait sistem informasi. Ini termasuk menetapkan prosedur untuk mengatasi kesalahan atau pelanggaran yang akan terjadi di kemudian hari. Lalu yang keempat, ada kualitas sistem, yang dimana perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi yang mereka kembangkan atau gunakan dapat memenuhi standar kualitas yang tinggi, bebas dari cacat, yang akan dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna atau masyarakat. Lalu yang kelima ada kualitas hidup, yang dimana perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari teknologi yang mereka gunakan atau kembangkan, dan akan memastikan bahwa teknologi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif. Nah,
Dengan memenuhi tanggung jawab di atas, perusahaan dapat berkontribusi pada penggunaan sistem informasi yang etis dan bertanggung jawab secara sosial, yang pada akhirnya ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan akan membantu untuk keberlanjutan bisnis mereka sendiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.